guys, jadi hari ini kami akan tanya-tanya langsung nih sama owner Alwafi-nya. Tapi kan kami cuma berempat karena si Adel nggak datang. Jadi nanti kita edit aja. Adel ada di sini. Dah, bye bye, stay tune ya. Halo guys, jadi ini kami udah sama ownernya Alwafi. Nama Kak siapa Kak? Nina. Kami sama Kak Nina, itu ownernya Alwafi Dessert and Cookies. Jadi di sini kami ingin tanya-tanya tentang kisah kakak membangun Alwafi gitu. Jadi kakak bisa nggak menceritakan sedikit banyak tentang sejarah kakak ataupun tentang usaha perjuangan. Oke, perjuangan. Jadi sebenarnya nama Alwafi itu saya ambil dari nama anak saya. Saya kebetulan punya satu anak laki-laki yang umurnya 10 tahun, namanya itu Alwafi. Jadi sebenarnya awal usaha ini saya rintis dari usaha rumahan. Jadi saya ini adalah istri seorang karyawan BUMN yang dibekali sebenarnya memasak adalah passion, jadi kayak hobi. Jadi sebenarnya memasak kue-kue ini otodidak sih. Jadi kayak saya belajar dari YouTube, dari maksudnya lihat-lihat Google juga, searching juga. Saya merintis usaha ini dari rumahan. Jadi bagaimana saya memasarkan kue saya? Ya dari tetangga ke tetangga sih sebenarnya. Jadi kayak saya upload hari ini ready. Pada saat itu saya cuma jual satu jenis kue aja, namanya kue sus original. Nah jadi kue sus itu yang sebenarnya, jadi kalau orang ingat Alwafi pasti yang pertama diingat itu kue susnya. Walaupun pada saat itu saya mulai di 2016. Pertama kali di 2016 masih satu pack kayak 5.000, 10.000 gitu. Tapi tetap upgrade sih. Selain sus juga ada kue pie gitu. Jadi awal mula usahanya itu usaha rumahan sebenarnya. Baik Kak, selanjutnya pasti itu kan banyak sekali ya tantangan yang udah kakak lalui pada saat merintis. Boleh nggak kakak share aja tantangan terberat menurut kakak itu gimana? Boleh. Sebenarnya kalau dalam usaha apapun ya, kebetulan saya menggeluti usaha perkuliahan ini. Sebenarnya tantangan terberat itu adalah faktor sebenarnya dari kita sendiri sih sebenarnya. Yang diperlukan dalam setiap usaha itu adalah konsistensi. Jadi memang usaha itu nggak selalu laku, kayak apalagi kayak kita kan jual makanan nih. Maksudnya makanan yang kita jual tuh kadang habis, kadang laku keras. Jadi sebenarnya lebih kepada membangun rasa percaya diri untuk besok aku harus jualan lagi kayak gitu. Jadi besok aku harus sepertinya kalau orang sudah banyak meminati kue yang satu, aku kayaknya harus upgrade. Karena kan dilihat dari perkembangan zaman, kita akan tertinggal kalau kita nggak mengikuti selera pasar. Jadi kayak kita lihat lagi in mau buat kayak minuman dessert, minuman-minuman yang kesannya creamy, kita coba jual itu. Namun tidak menutup kemungkinan setiap yang namanya jualan kita juga harus punya kayak ciri khas. Jadi kalau jualannya jualan kue ya jual kue aja gitu. Jadi orang ingat kalau mau pesan kue sama siapa, sama Alwafi gitu. Cuman kalau berbicara tantangan sih sebenarnya kalau dari awal ketika sudah banyak orderan punya keterbatasan kendala kayak alat. Jadi kayak ya biasalah namanya ibu-ibu memanfaatkan kayak modal-modal dasar kecil-kecilan, kayak pertama masih kurang oven lah, maksudnya masih kurang peralatan. Dan sedikit ingin bercerita, di akhir 2019 kebetulan suami saya ditugaskan untuk melanjutkan master S2 di Australia dari perusahaan suami saya bekerja. Dan di sana saya juga memperkenalkan produk Alwafi. Jadi di sana itu saya sebagai orang Aceh khususnya bergabung di komunitas Indonesia di Sydney, Australia. Saya tinggal di sana 2 tahun, 2019 sampai awal 2021. Di sana saya jual nastar. Tapi sih sebenarnya kalau kita bilangnya nastar, tapi supaya memperkenalkan kepada dunia, this is pineapple tart. Jadi saya Inggriskan gitu. Jadi kayak saya jual, kalau orang Aceh ada makanan yang namanya kemamah. Kemamah itu ikan tuna yang dimasak dengan spesies bumbu kari. Jadi saya jelaskan ke orang bahwasanya this is
tuna with spicy sauce. Jadi kayak gitu. Jadi tetap aja saya di sana jualan. Walaupun basically seperti yang saya bilang, saya awalnya adalah seorang dosen di universitas swasta. Waktu itu saya berhenti karena ikut suami ke Australia, dan saya berpikir sebagai seorang perempuan kita harus punya mindset yang maju. Nah itu tadi, melalui apa? Melalui ya mungkin ya dari jualan rumahan. Dan insya Allah di awal Juni, 12 Juni tahun 2024, saya merealisasikan toko saya Al-Wafi dengan harapan bisa merekrut orang kerja. Dan saya selalu tekankan kepada pekerja saya, belajarlah dengan baik, karena setelah dari Al-Wafi kalian bisa buka usaha sendiri. Maknanya saya tidak pernah menyembunyikan resep, enggak. Jadi kita semua proses belajar. Jadi yang saya terima di sini adalah bukan orang yang punya basically kayak keahlian tata boga, enggak. Jadi kita lebih kepada menerima orang yang mau belajar sih. Ya, baik. Banget Kak. Terus kalau misalnya pelajaran paling berharga nih yang dapat kakak ambil dalam merintis suatu usaha itu gimana? Otomatis ya manuver dalam kegiatan apapun yang kita jalani sebenarnya yang paling berharga, dan saya bisa share ke orang bahwasanya konsistensi itu nomor satu ya. Jadi kita kita punya passion, terus kita tahu passion kita ini bisa bermanfaat bagi diri kita dulu nih, atau kita bisa meneruskan passion kita itu bisa untuk bermanfaat bagi orang banyak, kenapa enggak? Kita harus konsisten. Maknanya apa? Kalau hari ini laku 2, kenapa ya laku 2? Jadi jangan kita menyalahkan kenapa sih orang nggak beli? Ada apa dengan kue kita? Kita harus upgrade lagi. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman. Sebenarnya fungsi kalian di sini ini membantu saya. Kenapa? Karena promosi itu sebenarnya bagian dari memancing orang untuk di sana ada Al-Wafi, di sana ada kue yang ini, cobalah. Dan sehingga kalau itu menarik di satu orang, bisa ke orang lain dari mulut ke mulut gitu kan. Jadi pelajaran berharganya itu kita nggak bakal tahu kalau kita nggak mencoba. Kita mungkin berpikir kalau kita berpikir ini kalau aku usaha pasti rugi, kamu rugi saat itu. Tapi kalau kamu berusaha kamu bisa rugi atau kamu bisa untung. Gitu. Jadi harus konsisten dalam hal apapun. Kalau misal kakak kan dari 2016 bangunnya kan, pasti pernah ngerasa kayak capek menyerah, itu pernah nggak kak? Cara ngatasinnya kayak gimana? Iya memang. Sebenarnya memang ya manusiawi lah ya, dalam hal mengerjakan apapun kayaknya mengerjakan pekerjaan yang itu aja pasti ada di titik jenuh. Tiap orang pasti kayak kalian mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa, ibarat kayak skripsi nih, nggak dipegang, nggak dibuat, nggak akan jadi. Sebenarnya itulah dia motivasi terbesar pada saat itu. Suatu saat aku harus bisa bangun bisnis, aku harus bisa merekrut banyak karyawan. Kalau hari ini aku nggak buat lagi makanan ini, atau aku udahlah stop aja lah, itu nggak akan terwujud. Namun dalam proses berjalan, ketika aku nggak bisa mewujudkan itu, tapi itulah prosesnya ya. Jadi apapun itu kalau bentuknya positif dicoba, tapi ingat kita harus punya senjata. Maknanya apa? Kita harus punya ilmu dan harus menerima masukan. Kalau saya pribadi, kalau buat kue terus orang bilang ini kuenya nggak enak, saya langsung bilang terima kasih, itu adalah masukan buat saya untuk memperbaiki. Saya nggak pernah, karena lidah nggak bisa bohong ya, memang itu relatif. Tapi kalau makanan nggak enak, itu kita sebagai yang buat juga harus mereview apa yang salah, atau mungkin cara menyimpannya atau pembuatannya. Jadi ya itu tadi, sebenarnya harus konsisten. Nah, itu aja sih. Baik, pencapaian yang paling berharga sekali itu menurut kakak selama merintis itu apa? Baik, kalau berbicara pencapaian sebenarnya secara kepuasan diri, saya alhamdulillah sudah punya 7 orang pekerja. Alhamdulillah itu kepuasan saya, karena tujuan saya adalah, saya di sini statusnya adalah seorang istri mencoba peruntungan menjual kue, dan hingga ini bermanfaat bagi membuka lowongan kerja. Karena saya jujur saja, pada saat kuliah saya memilih fakultas hukum. Yang saya pikirkan saat itu adalah aku harus jadi PNS. Padahal dosen saya mengajarkan saya pada saat kuliah, kalian tuh buka lapangan kerja. Kan kita berpikir lapangan kerja yang bagaimana? Ternyata
buat kue pun itu lapangan kerja. Dan maknanya apa? Aku memang menjadi tukang kue, tapi bagaimana jadi tukang kue yang smart? Sebenarnya untuk menjadi seorang yang bisa memotivasi orang lain, kita jualan kue, tapi kita harus punya bekal ilmu sehingga mengajar itu nggak hanya, maknanya gini, saya tidak lagi mengajar, tapi di toko kue ini pun saya masih bisa sharing ilmu, misalkan kayak kasih materi ke mahasiswa-mahasiswa kayak gini tentang ini saya, tentang jualan saya. Dan kalau ditanya pencapaian terbesar, alhamdulillah awal 2022 perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda pada saat itu pengesahan pabrik NPK oleh Bapak Presiden Joko Widodo, saya dipercaya untuk menjadi salah satu yang menyajikan makanan untuk Bapak Presiden. Jadi insya Allah, alhamdulillah pada saat itu kue saya dipresentasikan, disajikan di hadapan Bapak Jokowi dan para menteri, dan pada saat itu saya terpilih untuk menyuguhkan minuman yang diajarkan cara-caranya oleh Pas Pampres pada saat itu. Saya pikir seorang tukang kue untuk level bisa bertemu dengan presiden dan menyuguhkan teh ini merupakan pencapaian yang menurut saya ini luar biasa sebenarnya. Iya, luar biasa. Dan alhamdulillah minta doanya, saya sudah mulai berbenah karena dulu di Australia pernah menjual nastar dan saya punya konsumen di sana. Beberapa konsumen saya itu ada yang dari orang asli Australia dan Indonesia juga. Mereka masih menginginkan nastar saya itu ada di toko-toko Indo di sana. Jadi saya lagi mengupayakan bagaimana caranya mengurus izin untuk kue nastar saya itu bisa dikirimkan ke Australia secara legal oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan bisa ya Kak. Amin. Kalau boleh tahu kue apa yang paling best seller di Al-Wafi itu? Di Al-Wafi. Selain kue sus mungkin. Baik, kita di sini melabel diri kita dengan spesialis snack box ya. Jadi kenapa kita nggak concern ke kue-kue kayak cake? Jadi memang saya berpikir kebutuhan dari beberapa instansi biasanya kalau snack box memang di acara rapat, di acara mahasiswa. Jadi saya ingin mengcover bahwasannya saya ini khusus spesialis snack box. Jadi mahasiswa yang mau sempro tidak ada minimal order, satu potong pun tidak masalah. Jadi tidak ada minimal order. Jadi begitu juga dengan cara pengorderannya kita hitung item kuenya. Jadi di sini sebenarnya yang best seller itu ada dari saya kenapa bilang itu best seller? Saya lihat dari rate penjualan perharinya itu masih di risoles dan pai buah. Pai buah kita best seller, juga ada brownies coklat. Tapi yang kita tampilkan adalah Al-Wafi ini spesialis snack box, dan insya Allah sebenarnya saya punya punya impian yang sudah saya sampaikan juga. Saya ingin menjadi Al-Wafi ini pusat UMKM untuk masyarakat Dewantara. Jadi maknanya kita punya space di sini, saya akan coba tambah arah. Jadi saya akan menampung kayak makanan-makanan kering dari ibu-ibu Dewantara. Nanti jadi kayak bisa pusat oleh-oleh gitu. Jadi kayak titip jual di sini. Jadi mau oleh-oleh dari Aceh Utara ada di Al-Wafi. Gitu. Jadi bisa bermanfaat juga buat masyarakat gitu kan. Maksudnya bisa taruh dengan nanti kita juga arahkan ke packaging yang bagus. Jadi mungkin mahasiswa kayak mau pulang ke Medan belinya pisang sale kering, ya maksudnya yang kayak gitulah. Baik, itu termasuk harapan terbesar kakak nggak dalam pengembangan Al-Wafi? Iya. Ya. Harapan terbesar saya adalah itu tadi. Saya sudah juga bilang sama pekerja saya, Al-Wafi ini sesuai dengan logonya itu, logo Al-Wafi itu adalah rumah. Jadi saya memposisikan semua pekerja saya sebagai rekan saya. Jadi tidak ada istilah saya yang paling pintar, bukan. Hanya saja saya duluan memulai. Jadi karena ini adalah rumah, jadi kita welcome pada siapa saja, baik itu dari kalangan mahasiswa untuk penelitian atau mungkin orang mau konsultasi seputar acara, kita mencoba memfasilitasi itu. Dan alhamdulillah untuk beberapa perusahaan sudah mempercayakan kita untuk menyediakan kue VIP untuk penyambutan tamu. Bandara juga. Itu kakak dulu sebelum atau awal membangun Al-Wafi
kue, enggak, maksudnya kakak emang pintar membuat kue atau ada ambil kelas atau kayak mana gitu? Oke, kalau masalah buat kue sebenarnya dari gadis kayak biasa lah ya, naluri perempuan kayak buat kue. Memang awalnya sih gemar membuat kue. Untuk baking class secara khusus sih sepertinya ada beberapa baking class yang saya ikuti di Australia ada. Cuman memang saya nggak spesifik ke situ. Cuman lebih kepada kayak otodidak. Sebenarnya satu resep kue nggak langsung berhasil juga. Jadi kayak ada satu resep kue kita harus trial sampai 7 kali ke 8 kali pasti sukses. Itu tadi intinya. Kalau kamu mau, kamu wujudkan. Jadi nggak boleh menyerah. Iya, nggak boleh menyerah. Dan karena kita juga sebagai orang Muslim kan Allah bilang kalau kamu mau, kamu pasti dapat. Nah, itu tadi. Yang penting itu tadi positive vibes itu paling utama. Gitu. Ini kayak kue, saya bilang hari ini kita stok kue 100, kita turunkan 100, itu kue akan habis. Itu namanya afirmasi positif. Dan itu habis. Kalau kalian takut-takut 15 aja nanti nggak habis, nggak bakal habis. Itu jadi kayak afirmasi positif. Baik, menurut kami ini kakak sangat menginspirasi. Jadi kami harap coba kakak kasih motivasi nih buat kaum anak muda nih. Banyak kan sekarang yang udah mulai percaya diri lah membuka UMKM. Coba. Jadi dari saya untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin secara media elektronik jauh lebih lebih keren, lebih luas pengetahuannya dibanding kita emak-emak yang mencoba menjual melalui online. Saya bilang ilmu yang didapatkan di perkuliahan bagi yang kuliah gitu kan, atau bagi yang memilih mungkin tidak kuliah, kita harus bisa membaca passion kita. Saya maunya apa? Saya bisa menjahit, jadi penjahit yang oke. Oh, saya bisa buat kue. Bagaimana kue kita ini bisa kita pasarkan dengan baik? Ya, maksudnya kita bisa memberikan informasi tentang suatu saat kita punya usaha. Misalkan ya, nggak mesti usaha itu kita punya toko. Satu masukan kepada anak muda, sebenarnya sih buat apalagi yang ngekos lah ya, untuk mengisi waktu luang. Jadi kalian sebenarnya bisa sih ide kalau mau jualan, kayak cuman gelar meja aja di pinggir-pinggir jalan, tapi dibuat kayak estetik, kan musim-musim estetik nih. Jadi kalian punya kemampuan buat kue yang bagaimana, udah dijual semacam estetik aja. Jadi kalian boleh jual satu hari itu cuma 2 jam. Kalau kue kalian enak, itu bisa jadi pemasukan untuk kalian juga. Maksudnya gini, yang muda yang berkarya maksudnya gitu. Yang tua-tua aja semangat, masa yang muda enggak? Jadi gitu maksudnya. Jadi dalam hal apapun dicoba, dikerjakan. Kalau dipikir pasti kalah. Aku berpikir ini nggak maju, udah pasti itu nggak maju. Tapi kalau dicoba, kamu bisa nggak maju atau bisa sangat maju. Gitu. Kakak punya moto nggak dalam hidup kakak gitu? Iya. Saya orangnya punya prinsip ya. Yang pertama, dalam hidup ini apapun kondisinya harus positive vibes dulu. Maknanya apa? Kita nggak boleh kalah dengan ketakutan sebenarnya. Yang kedua, yang sebenarnya yang paling mendasari itu adalah karena kita punya Allah Sang Maha Pencipta ya tadi. Apapun yang kita lakukan, ini Allah pasti akan bantu. Dan saya itu bisa yakin. Kalau punya mimpi, kita semua harus punya mimpi, harus punya target hidup. Tapi kita harus realisasikan. Nggak apa-apa, masalah cepat atau lambat itu cuma proses. Nah, jadi ada orang yang larinya cepat. Ya, ada orang yang lambat tapi tetap sampai tujuan. Intinya itu tadi konsistensi, harus positive vibes, juga afirmasi yang baik-baik. Aku bisa, aku cantik, aku sehat. Gitu. Mungkin ini aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih ya Kak atas sharing-sharing ilmunya. Semoga Al-Wafi semakin berkembang. Amin. Ya, harapannya nanti bisa buka cabang ya di mana-mana. Amin. Di Medan Kak kalau bisa ya Kak. Ya. Jadi nggak boleh pesimis, walaupun kita dari daerah, kue di Medan enak-enak, kita juga bisa. Iyalah, yang pokoknya harus pede lah. Cepat selesai kuliahnya, insya Allah bisa. Amin. Halo guys, jadi di sini kami akan share alamat toko Al-Wafinya, yaitu di Jalan Medan Banda Aceh, Simpang Palolada, Kedek Rukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Jangan lupa mampir ya. I bought you this.